Jujur sampai sekarang nih mitos-mitos kayak begitu masih kental di tengah masyarakat kita. Begitu mau maghrib ada burung cuit cuit cuit, kita ketakutan. Ya Allah, burung lo ngasih kabar kayak begini, gue belum siap burung, lo tahu cicilan gue masih banyak. Masya Allah. Terkadang juga ada ayam bekokok tengah malam, perasaannya apaan? Perawan siapa yang bunting, saudara? Betul? Percaya nggak kalau ada ayam bekokok tengah malam ada perempuan yang bunting? Percaya perempuan yang bunting? Percaya kan? Percaya perempuan yang bunting. Lah kalau laki yang bunting gitu. Padahal agama ngajarin kalau kita dengar suara ayam bekokok tengah malam, jangan pakai anggapan yang lain-lain. Angkat tangan, munajat, mohon kepada Allah. Kenapa? Ayam tengah malam bekokok dia ngeliat malaikat, saudara. Minta sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para asatiz, para hujjaj yang sama kita muliakan, pembimbing kita yang tidak pernah kenal lelah siang dan malam, Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Taufik Hidayat SPDI. Kita doakan semoga Allah senantiasa panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan semua ilmu yang beliau ajarkan kepada kita Allah berikan kita kemanfaatannya. Yang sama kita muliakan, hadir tengah-tengah kita guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Sunaryanto MA, Al-Ustaz Kiai Haji Zakaria Abdul Matin, Al-Ustaz Ahmad, serta para asatid lainnya, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang malam hari ini lisan kita berzikir, lisan kita bersalawat, semua tiada lain karena dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajiblah kita untuk mensyukurinya, karena siapapun kita manusia takkan pernah bisa untuk melakukan seringan apapun bentuk kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan, tanpa izin dan kehendak dari Allah. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik itu adalah ketika mereka mampu melakukan kebaikan, mereka bergembira, mereka bersukacita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mereka terjerumus dalam perbuatan salah, mereka tidak tertawa, justru mereka segera beristighfar, mengakui kesalahan dan kezalimannya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba yang hidup di dunia ini
senantiasa dalam keadaan mensyukuri akan segala nikmat-Nya. Begitu pula salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan Safar. Bulan Safar sebagaimana kita tahu adalah bulan yang banyak di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya bala dan ujian. Tapi sungguh pun demikian, jangan pernah sekali-kali bahwa kita menyatakan kesialan seseorang itu karena berada di bulan Safar ini. Saudara, dalam hal inilah antara iman dan syirik begitu sangat tipis bedanya. Bagi orang-orang yang beriman, segala sesuatu apapun tak akan pernah bisa menimpanya, melainkan semua adalah dengan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita berada di bulan Safar ini, mari kita senantiasa untuk selalu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la adwa wala tayra wala safara. Tidak ada penyakit yang menular, yang membahayakan sekalipun, yang bisa mematikan orang yang terpapar. Sekalipun ada, itu adalah merupakan satu dari sekian banyak sebab daripada kematian. Sebab saudara, yang nanya sebab itu begitu banyak. Tanawwa'atil asbab fal maut wahid. Sebab kematian itu sangat banyak, tapi yang namanya kematian cuma satu. Dan kematian itu pun terjadi hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin jamaah sekalian, makanya orang-orang yang beriman, yang beriktikad dengan iktikad yang jazim, ketika dia mendengar kabar ada salah seorang keluarga, teman ataupun tetangga yang meninggal dunia, maka ketika ditanya siapa yang meninggal, Fulan bin Fulan. Sebabnya apa dia meninggal? Sebabnya sakit. Nah itulah jawaban orang-orang yang beriman. Saudara, sebabnya adalah sakit, tapi kematian cuma satu, yakni mati namanya. Saudara, lain halnya dengan orang-orang yang jawabannya keluar daripada nilai-nilai iman. Seperti kemarin banyak kita dengar berita bulan-bulan kemarin, banyak orang yang meninggal ketika musim wabah semacam ini. Siapa yang meninggal? Fulan. Kenapa dia meninggal? Karena COVID, karena virus dan lain sebagainya. Saudara, inilah jawaban yang sangat beda tipisnya. Apa kalau karena tidak kena virus dia tidak mati? Apa karena kalau dia tidak sakit dia tidak akan mati? Tidak saudara. Sebab yang namanya kematian nggak ada yang namanya syarat. Syarat mati harus sakit dulu, syarat mati harus dirawat dulu. Ada? Tidak ada saudara. Yang sakit mati, yang sehat juga mati, yang dirawat di rumah sakit mati, yang di rumah pun mati, yang di jalan mati, yang di atas kendaraan pun mati. Karena kematian adalah merupakan hak bagi setiap makhluk hidup. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang beriman ketika menyaksikan kematian yang dialami oleh saudara-saudaranya dimanapun berada ketika musim pandemi ini, dia akan berkata dia sakit karena memang sudah takdir Allah
sebabnya mungkin karena terpapar COVID-19. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, wala thaira, begitu pula tidak ada suara-suara burung yang akan membawa kesialan ini dan itu. Nah saudara, awas, ini yang harus kita jaga. Keimanan kita jangan sampai bergeser hanya dengan suara-suara makhluk Allah yang namanya burung. Jujur sampai sekarang nih ya, sampai sekarang mitos-mitos kayak begitu masih kental di tengah masyarakat kita. Begitu mau maghrib ada burung apaan tuh? Cuit, cuit, cuit. Kita ketakutan, kita ketakutan. Kebetulan itu burung nemploknya di uung-uungan rumah kita. Ya Allah, burung lo ngasih kabar kayak begini, gue belum siap burung. Lo tahu cicilan gue masih banyak. Masya Allah. Itu orang yang masih ada perasaan-perasaan seperti itu. Nggak ada saudara. Ya. Terkadang juga di tengah masyarakat ada ayam bekokok tengah malam, perasaannya apaan? Hah? Ada ayam bekokok tengah malam, tetangga ambil tetangga saling curiga. Perawan siapa yang bunting saudara? Betul? Percaya nggak kalau ada ayam bekokok tengah malam ada perempuan yang bunting? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya perempuan yang bunting. Percaya kan? Percaya perempuan yang bunting. Lah kalau laki yang bunting gitu. Ini yang terkadang masih kental. Nah lo tumben ayam bekok tengah malam. Padahal agama ngajarin kalau kita dengar suara ayam bekokok tengah malam, jangan pakai anggapan yang lain-lain. Angkat tangan, munajat, mohon kepada Allah. Kenapa? Ayam tengah malam bekokok dia ngeliat malaikat saudara. Minta sama Allah. Sebaliknya kalau tengah malam dengar long-longan, suara keledai, keledai jarang sini mah ya, anjing umpamanya, berlindung sama Allah. Kenapa? Karena suara-suara itu keledai, anjing. Kalau tengah malam dia kayak begitu, dia ngelihat setan saudara. Nah Ustadz, nggak siang doang, pagi-pagi kita lewat digonggong juga, berarti setannya lo. Nah hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan. Kenapa? Suara-suara itu tidak bisa memberikan bekas. Bahkan kalau kita pelajari ilmu tauhid, bahwa nggak boleh kita berkeyakinan kepada sesuatu yang baru dengan tabiat yang dimilikinya, bahwa dia bisa memberikan bekas pada kekuatannya. Artinya semua itu bisa terjadi hanya dengan kehendak Allah. Apa yang namanya sifat api? Panas, bisa membakar dan menghanguskan. Tapi api yang panas bisa menghanguskan, bisa membakar, semua bisa terjadi hanya dengan izin Allah. Tapi kalau Allah nggak izinin, bisa nggak kebakar? Sejarah membuktikan bagaimana api yang begitu besar membakar seorang Khalilur Rahman, membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi saudara, jangankan membuat hangus tubuhnya, sehelai rambut pun tidak terbakar akan rambut Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki api itu untuk membakar kekasihnya. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pisau apa sifatnya? Tajam kalau diasah, ya, diasah tajam, bisa memutuskan, ya.
Saudara, pisau yang tajam itu pun tidak boleh kita berkeyakinan ketika orang itu mati ditancap. Mati dia, kenapa? Ditusuk oleh pisau yang sangat tajam. Apa kalau nggak ditusuk sama pisau kagak mati? Sebabnya karena ditusuk. Berbetulan dengan itu berbarengan dengan ketentuan mati itu orang. Pisau yang tajam sekalipun sejarah membuktikan tidak mampu memutus leher seorang Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi jangan pernah kita mengaitkan hal-hal yang menimpa kita dengan ini dan dengan itu. Semua terjadi hanya dengan kehendak Allah. Wala safara, jangan juga punya keyakinan ini bulan Safar, bulan yang maaf hati-hati kita nanti sial dan lain sebagainya. Jangan saudara, justru ketika memang Allah kasih tahu, Nabi sampaikan begitu akan banyak bala yang Allah turunkan di bulan Safar ini, kita harus menyiapkan yang namanya apa? Sesuatu yang bisa menolak, yang bisa menolak bala, yang bisa menolak musibah yang akan Allah turunkan. Tiada lain adalah doa. Seandai kata mungkin, kan kita kemarin dipelajari, disampaikan oleh guru kita, ada takdir mu'allak, ada takdir mubram, kan begitu saudara. Seandai kata memang kita akan kena musibah, akan kena bala, saudara, sebelumnya perbanyak doa, perbanyak sedekah, karena ini amaliyah yang kelak akan mencegah diri kita daripada tertimpa atau terkena bala dan musibah. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan yang Allah telah tetapkan melainkan dengan doa. Begitu pula dengan sedekah. Sedekah itu akan menolak bala, bahkan menutup 70 pintu bala. Oleh karena itu, agar diri kita selamat ketika di bulan Safar ini, mohon kepada Allah agar semua kita diselamatkan. Masuk bulan Safar, berada di bulan Safar, sampai bulan Safar meninggalkan kita, sampai kita berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, bulan di dalamnya dilahirkan Asraful Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di bulan Safar ini hendaknya semakin kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menjadikan kita selamat di dunia dan selamat pula kelak di akhirat. Dan di malam Jum'ah ini, di malam Sayyidul Ayyam ini, selalu kita munajat, selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca surah Yasin, membaca ratib lil Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, kemudian membaca beberapa pasal daripada Maulid Simtud Durar. Kita mohon kepada Allah, Allah hidupkan hati kita untuk senantiasa mengingat, untuk senantiasa membaca ayat-ayatnya, dan untuk senantiasa bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kebiasaan-kebiasaan kita di malam Jumat ini kelak menghantarkan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.